saya mohon maaf, betul-betul mohon maaf kalau nanti apa yang saya sampaikan itu ada kesalahan dan kekhilafan. Ikhwan akhwat muslimin muslimat Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi haul ini memang mengenang perjuangan, jasa dan kebaikan orang-orang yang telah meninggalkan kita. Apalagi tadi disampaikan oleh ketua panitia kalau beliau Kiai Madiran bin Pusadin ini termasuk orang awal, kiai ulama awal. Memang sampai kapanpun kita nggak akan bisa mengalahkan para pendahulu kita itu. Beliau dengan seluruh nama-nama yang tadi oleh Kiai Yunus dibacakan satu persatu adalah para pejuang yang banyak jasanya. Jadi pahala kita sholat, pahala kita baca Quran, termasuk pahala kita ngumpul malam hari ini pun juga masuk ke dalam catatan amal beliau-beliau itu tuh. Karena orang awal. Seperti dulu pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, beliau ditanya, "Wahai Amirul Mukminin, baik mana sih antara kamu dengan Abu Bakar As-Siddiq?" Kata beliau, "Sungguh satu malamnya Abu Bakar bersama dengan Rasulullah di malam hijrah lebih baik dari seumur hidupnya aku ini, Umar bin Khattab ini." Kenapa begitu? Karena Abu Bakar As-Siddiq ini orang awal, orang pertama memeluk Islam, bergabung dengan Rasulullah, membela Rasulullah, berjuang bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang-orang setelahnya kirim pahala itu kepada Abu Bakar As-Siddiq. Sejak Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sampai kiamat dikumpulkan seluruh pahala umat Muhammad ini, nggak akan bisa mengalahkan pahalanya Abu Bakar As-Siddiq. Itu untungnya, istimewanya orang awal. Maka beliau Pak Kiai Madiran ini orang awal. Apalagi disampaikan ketua panitia itu ustadz-ustadz yang beliau datangkan karena kerisauan beliau, karena pikirnya beliau, sehingga sampai sekarang nggak tahu berapa puluh kiai ustadz yang ada di Batu Belaman ini, yang sedang mondok juga di berbagai pondok pesantren, berapa banyak dari sini, itu semua pahalanya ngalir kepada almarhum itu. Terang, lapang, luas kubur beliau itu. Mudah-mudahan Allah jadikan taman dari taman-taman surga. Termasuk juga semua yang tadi dibacakan. Dan memang kita tuh dianjurkan untuk mendoakan para pendahulu kita. Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan kami, ampunkanlah orang-orang beriman yang telah mendahului kami. Jadi kita disuruh untuk terus mendoakan Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Jadi mudah-mudahan kalau umpama beliau-beliau itu para arwah almarhum ada kesalahan, kehilafan, mudah-mudahan diampunkan oleh Allah. Amal ibadah beliau semua mudah-mudahan diterima oleh Allah. Kebaikan-kebaikan beliau semua ditambahkan oleh Allah. Kuburnya diterangi, dilapangkan, diluaskan oleh Allah. Allah jadikan kuburan beliau semua taman dari taman-taman surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi tugas kita, kewajiban kita yang masih hidup ini
terhadap para pendahulu kita, ya kita doakan. Sebenarnya beliau-beliau ini nggak mati, Pak Kiai ini nggak mati. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahyaun. Jangan kamu bilang, jangan kamu katakan mereka itu mati. Tidak. Beliau-beliau itu hidup. Inda rabbihim. Beliau hidup. Cuman walakin la tas'urun. Kamu tuh nggak tahu. Mereka itu wahum yurzakun, dikasih rizki. Bahkan beliau lebih nikmat, lebih enak, lebih nyaman dari kita tuh. Kalau kita hidup dalam dunia ini kan macam-macam, ujian, cobaan, masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah politik, masalah kesehatan. Beliau dikubur sudah menikmati apa yang Allah berikan kepada beliau semua karena pengorbanan jasa kebaikan beliau. Maka oleh karena itu kita terus doakan lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga bagus kita sering-sering menghadiahkan pahala bacaan kita. Mantap kalau kita hatamkan Al-Quran, hadiahkan pahalanya kepada almarhum. Seperti itu. Minimal baca Yasin, tabarak, begitu, tahlil, kirimkan pahalanya, hadiahkan pahalanya. Nyampe, yakin nyampe itu. Kemudian di samping itu juga kita ziarah ke kuburnya. Jadi kita kirimkan pahala, kita hadiahkan pahala bacaan kita dari rumah bisa, di tempat-tempat acara seperti ini pun juga bisa, dari masjid, dari musala pun juga bisa. Akan lebih mantap lagi kalau kita bacakan mungkin awal surah Al-Baqarah, akhir surah Al-Baqarah, misalnya Yasin, Tabarak, Tahlil dan sebagainya di kubur beliau itu. Lebih mantap lagi, sering-sering ziarah. Di samping kita ingat mati juga dengan ziarah kubur tadi itu kan, kita ingat jasa perjuangan beliau semuanya. Kemudian juga di samping itu kita banyak-banyak bersodakoh. Pahala sodakoh itu kita hadiahkan kepada almarhum kiai kita, guru kita, kepada almarhum orang tua kita. Nyampe itu. Satu ketika Nabi ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, ummi matat, apa atasaddaqu anha?" Wahai Rasulullah, ibuku meninggal dunia. Kalau aku sedekah, pahala sedekahku nyampe enggak kepada ibuku? Kata Nabi, tasaddaq, sedekahlah, nyampe itu. Ayyus sadaqatu afdal? Sedekah yang paling afdal itu apa? Kata beliau, saqiyul ma, ngasih minum, ngasih air. Makanya sahabat tadi bikin sumur, pas sumbernya bagus, airnya bagus. Pokoknya siapapun yang lewat di situ, mau mandi kah, minum kah, nyuci kah, wudu kah, dengan menggunakan air sumur itu, semua pahalanya oleh beliau untuk ibunya. Luar biasa itu. Makanya kalau acara-acara seperti ini ada haul, Isra Mi'raj, Maulid, Nuzulul Quran, Tabligh Akbar, ada acara-acara seperti ini, ambil manfaat. Ya mungkin kita beli air minum tuh dalam kemasan. Kita beli air minum santri. Sidogiri gitu kan. Berapa kardus begitu kan. Antarkan itu. Bawa ke tempat acara itu. Niatkan ini pahalanya untuk almarhum ibu bapak kita, untuk almarhum guru-guru kita itu. Iya. Apalagi kalau umpamanya itu bikin susu,
Bikin minuman yang enak-enak begitu, kasihkan. Niatkan pahalanya untuk almarhum, nyampe itu insya Allah. Dan kita nggak boleh ragu dalam hal ini. Kita harus yakin, walaupun ada orang-orang yang mengatakan nggak nyampe, walaupun ada orang-orang yang mengatakan bid'ah, jangan terkecoh kita dengan mereka-mereka itu. Pokoknya kita buat aja, hadiahkan aja pahalanya. Itu masuk bahagian daripada awaladin solihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya dengan sodakoh itu. Itu di pondok pesantren kita Nurul Madinah yang di depan Hipermat itu, sumur bor tuh ada 11 sumur bor semua. Ada yang 42 meter, 40 meter, 38 meter, 8 mesin air yang 24 jam nggak mati itu. Santri putri itu yang paling boros dengan air itu. 11 sumur bor itu nggak ada yang menggunakan uang pondok itu. Sumbangan impak daripada masyarakat. Jadi ketika saya itu perlu sumur, maka saya umumkan di sholat Jumat itu, Bapak-bapak, jemaah sekalian, kita ini kekurangan sumur. Kita mau ngebor lagi ini nih. Adakah yang mau investasi akhirat? Bagus lagi, mantap lagi kalau ada yang mau nyambut. Dengan mesinnya, dengan peralonnya sekalian, dengan tandonnya sekalian. Itu pahalanya bisa untuk almarhum ibu, bapak, dan jadi kadang-kadang sekali mengumumkan 2 orang yang nyambut itu. Jadi 11 sumur bor itu nggak ada menggunakan uang pondok, nggak ada. Jadi ternyata luar biasa kesadaran masyarakat Pangkalan Bun ini. Cinta mereka, kasih sayang mereka kepada orang tua juga luar biasa. Ayo, sodakoh, ini termasuk makanan-makanan yang disuguhkan. Niatkan itu pahalanya untuk almarhum. Kita yang makannya, kita yang minumnya, kita yang kenyang, almarhum yang dapat pahalanya. Kita yang bersodakoh dapat pahalanya juga. Ini kan kadang-kadang ada anak, ada murid, ada orang tua takut-takutan menghadiahkan pahala sodakohnya itu. Kalau saya sodakoh, pahalanya saya hadiahkan kepada almarhum, berarti saya nggak dapat pahala katanya. Ini kan bahaya kepahaman seperti ini. Tidak. Kalau kita sodakoh air 10 kardus misalnya, 10 dus untuk acara haul seperti ini, hadiahkan pahalanya untuk almarhum, maka almarhum dapat pahala, kita yang membawa air minum pun juga dapat pahala. Kalau almarhum dapat 100, kita pun juga dapat 100. Jadi kita nggak usah khawatir, nggak usah ragu, nggak usah takut. Bagus anak yang soleh, murid yang baik itu bukan hanya sodakohnya, amal ibadah, apa bacaan yang dia buat, dia hadiahkan pahalanya kepada menghadiahkan pahala bacaan, menghadiahkan pahala sodakoh kepada almarhum, tidak sedikit pun mengurangi pahala kita yang memberikan hadiah tadi itu. Jazakumullah khair. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya juga kita tuh sangat dianjurkan untuk datang berkunjung silaturahim ke temannya guru kita, temannya kiai kita yang masih hidup. Kalau untuk orang tua tuh kan kita tahu, ibu kita nih masa hidupnya itu akrabnya dengan siapa. Bapak kita nih masa hidupnya itu kawan dekatnya siapa. Agama sangat menganjurkan salah satu tanda bakti anak kepada kedua orang tua tadi itu, dia sering datang berkunjung silaturahmi ke tempat teman almarhum ibunya, almarhumah ibunya. Silaturahim ke kawan almarhum bapaknya. Tapi kalau kita berkunjung ke temannya kiai kita, kita berkunjung ke teman ayah dan ibu kita, jangan tangan kosong, Pak. Ya Bu, jangan tangan kosong. Bawa buah tangan.
Kita biasakan kalau kita kunjungan kepada ustadz, silaturahim kepada kiai, itu adab. Iya, ustadznya, kiainya itu nggak berharap, nggak minta, cuman adabnya kita itu. Apalagi ustadz kiai yang ngajari anak kita baca Quran, yang ngajari anak kita istinja, wudhu, mandi, sholat, dan sebagainya. Anak kita yang dulu buta agama, sekarang ngerti agama. Itu karena jasa pengorbanan perjuangan si ustadz. Maka kita, orang tua, wali santri, kalau kita datang berkunjung kepada gurunya anak kita, ini jangan tangan kosong. Ya, bawa mungkin kalau kita mungkin punya walet, bawakan sarang walet kah 10 kilo misalnya. Iya, kalau mungkin kita nih punya sawit, nah, jangan bawakan buah sawitnya. Iya, duit hasil penjualan sawit itu kan. Ya, ustadznya nggak berharap sebenarnya itu, cuman adabnya kita seperti itu. Ya mungkin bawa buah-buahan apa, buah naga, buah apel kah, buah jeruk, bawa gula, kopi, teh misalnya. Jadi kita biasakan saat kita berkunjung kepada ustadz, kepada kiai, apalagi ustadznya, kiainya adalah gurunya anak kita. Bahkan gurunya kita juga. Nah, barokah kalau begitu insya Allah. Saya itu pernah membuka YouTube ceramahnya Habib Bahar. Itu beliau bercerita tentang waktu itu beliau ceramah di Madura kayaknya waktu itu tuh. Jadi beliau cerita udah menjadi kebiasaan katanya. Di Madura ini dari orang tua sampai anak-anak itu dilatih untuk apa namanya itu tuh salam tempel. Mungkin kalau bahasa orang sini salam walaupun 1.000, 2.000, 5.000, tapi dari kecil kata Habib Bahar, anak-anak di Madura nih sudah dilatih seperti itu. Wallahu a'lam. Kalau yang nyampaikan Habib yakin saya. Itu kebiasaan baik yang mesti kita lanjutkan, kita teruskan. Nah, termasuk tadi itu salah satu tanda baktinya anak kepada orang tua adalah sering-sering datang kepada kawan orang tuanya yang masih hidup dan bawain oleh-oleh. Saya tuh kalau udah balik ke Kalimantan Barat sana, itu saya biasakan itu. Saya tahu kawan almarhumah ibu saya, kawan almarhum bapak saya datangin. Ngobrol. Kadang-kadang kita nggak minta beliau cerita. Beliau sendiri cerita, oh dulu saya sama ibu kamu tuh, dulu saya sama bapak kamu tuh. Nggak kerasa beliau cerita, tahu-tahu air mata kita mengalir itu. Itu senangnya orang tua kita dikubur itu. Tanda anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo sama-sama. Karena habis pun harta kita, habis pun umur kita ini, kita nggak akan bisa membalas jasa dan kebaikan orang tua kita, jasa dan kebaikan kiai, ustadz, guru-guru kita. Nggak akan bisa kita balas. Nggak akan bisa kita balas. Maka oleh karena itu, sedapat mungkin, sedaya upaya kita, bagaimana caranya kita berbuat baik kepada orang-orang yang sudah mendahului kita itu. Kalau memang kita punya orang tua masih hidup, punya kiai, punya ustadz, punya guru masih hidup, biasakan kita mengabdi, berkhidmat, menghadam kepada kiai itu, berkhidmat, melayani orang tua kita itu. Beruntung kalau kita masih punya kiai, punya guru masih hidup. Beruntung kalau kita punya ayah dan ibu masih hidup. Itu Nabi itu menyampaikan, kata Nabi, seorang anak yang memandang wajah orang tuanya, mandang wajah ibunya, mandang wajah bapaknya dengan pandangan iba, cinta dan kasih sayang,
maka anak ini mendapatkan pahala haji yang mabrur, kata Nabi itu. Dapat pahala haji yang mabrur tuh. Kita pandang wajah bapak kita itu yang sudah mulai keriput, rambutnya sudah memutih, badannya sudah bongkok. Kita pandang itu dengan perasaan iba, cinta, kasih, sayang. Kita lihat itu tangan bapak kita nih, kasar, keras karena keseringan megang cangkul, megang parang, megang palu, tukul dan sebagainya itu. Demi menafkahi kita, membiayai sekolah kita, ngasih makan kita, membelikan pakaian kita. Kita lihat tangannya yang sudah keriput, urat-uratnya sudah nampak sekali kelihatan. Kita cium bolak-balik, kita kecup bolak-balik tangan bapak kita itu. Begitu juga kita pandang wajah ibu kita yang sudah mulai keriput, kita pandang rambut ibu kita yang sudah memutih dengan uban. Kita lihat tangan ibu kita, tangan ini yang dulu memandikan kita, tangan ini yang dulu nyuapin makanan untuk kita, mencuci pakaian kita, yang nyebok kita saat buang air, misalnya begitu. Kalau masih hidup, jangan pelit sama orang tua kita itu. Anak-anak tuh kan rata-rata tahu ibunya, bapaknya itu doyannya apa, makanan favoritnya apa. Seperti itu. Saya itu almarhum ibu saya itu kalau makan ada ikan, jarang makan dagingnya itu. Senang kepalanya. Kami di Kalbar itu kan pinggir laut, pinggir pantai. Jadi kalau makan nggak ada ikan itu seolah-olah belum makan begitu. Nggak lengkap kalau nggak ada ikannya itu. Nah, di sana banyak orang-orang mancing ikan bedukang, ikan sembilang, segala macam. Senang almarhum ibu saya itu. Tapi beliau ngambil kepalanya itu aja. Makanya saya kalau udah pas pulang balik kampung itu ya itu. Sampai sekarang pun saya senang kepala ikan tuh. Kadang-kadang saya tuh sedang makan tuh bisa menangis itu. Teringat, dulu ibu saya kalau makan tuh senangnya kepala ikan nih. Nggak kerasa itu. Jadi apa kesenangan orang tua kita, kita tahu, turuti kemauan dia. Jangan dulu orang tua kita minta, jangan. Begitu juga dengan guru kita, kiai kita, ustadz kita. Iya. Ini kan kadang-kadang malah aneh. Ada TPA, ada madrasah, ada diniyah, ada pesantren. Jangankan istilahnya itu mau ngasih ustadznya cuma-cuma, uang SPP, uang bulanannya aja kadang-kadang nggak dibayarnya. Ada kan yang begitu tuh? Padahal beli rokok bisa, beli pulsa sebulan habis berapa coba? Beli pentol, beli bakso, beli es berapa habisnya? Masa SPP anak yang di madrasah, di sekolahan aja nggak sanggup bayar kan? Iya. Jadi belajar menghargai orang tua, belajar menghargai kiai, ustadz, belajar menghargai ilmunya itu. Coba tadi ayat yang dibacakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang yang beriman itu tinggi derajatnya, tapi sudah beriman, berilmu lagi, makin tinggi derajatnya, makin tinggi ilmunya, makin tinggi juga derajatnya. Cuman tadi saat Al-Ustadz tadi membacakan ayat itu, kan sebelumnya ada ayat idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Allah yang berfirman, idza qila lakum, apabila dikatakan kepada kalian tafassahu fil majalisi, berlapang-lapanglah dalam majelis, fafsahu, maka lapangkanlah. Yafsahillahu lakum, Allah lapangkan kamu.
Tadi saya ngomong sama Al Ustadz Rifai, saya bilang ayat ini yang dipelesetkan tafsirnya oleh Panji Gumilang di Al-Zaitun tuh. Iya, mentafsirkan ayat birra'i. Jadi tapassahu fil majalisi, berlapang-lapanglah dalam majelis. Lapang-lapang beneran, satu di sini, satu di sana, satu di sana. Sholat juga lapang-lapang, satu di sini, satu di sini. Padahal ulama ahli tafsir memahami berlapang-lapang dalam majelis ini kan ya, majelis dengan sungguh-sungguh, dengan tawajuh, dengan konsentrasi, dengan khusyuk, bukan berjarak. Iya kan? Nah kalau kita serius, sungguh-sungguh, tawajuh, konsentrasi, khusyuk di dalam majelis ini, majelis tahlil, majelis sholawatan, majelis zikir, itu nanti yabsahillahu lakum. Rizki kita Allah lapangkan, ilmu kita Allah lapangkan, dada kita Allah lapangkan semua itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayo sama-sama kita, kalau masih punya guru kita yang masih hidup, orang tua kita yang masih hidup, kita layani, kita bahagiakan. Begitu, kalau yang sudah mendahului kita, terus kita ziarah kuburnya, kita doakan, kita kirimkan pahala-pahala bacaan kita banyak sedekah berikan pahalanya kepada beliau, seperti itu. Nah, apalagi di tahun baru ini kan, di tahun baru ini. Jadi kita hilangkan kebiasaan-kebiasaan. Ada murid yang berani melawan dengan kiainya, ustadznya, dengan gurunya. Ada anak yang berani melawan orang tuanya, ngomong kasar dengan orang tuanya, wajah cemberut dengan orang tuanya. Kita hilangkan itu semua itu. Kebiasaan-kebiasaan gak bagus tuh kita hilangkan dengan semangat tahun baru Hijriah ini. Makanya wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah itu memang orang yang lari, menyingkir, menjauh, pergi dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, ini mungkin terakhir saya bicara singkat aja sebentar saja. Saya tadi itu maghrib isya di Kampung Baru. Setiap hari Jumat malam Sabtu itu punya pengajian rutin baca fikih di Kampung Baru. Dari sana tadi sama adik-adik santri langsung ke sini. Maka saya mengajak kita semuanya dengan semangat haul kita ini, dengan semangat tahun baru Hijriah kita ini, ayolah sama-sama kita berhijrah dari kebiasaan buruk menuju kebiasaan baik, dari maksiat menuju kepada taat, dari kebiasaan biadab menuju adab, dari kebiasaan menumpuk dosa untuk mengumpulkan pahala, dari kebiasaan yang mengundang murka Allah untuk menuju kepada rahmat ridha dan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Sekira itu aja. Mohon maaf yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Seperti yang saya bilang tadi itu, saya bingung mau bicara apa. Di sini gudangnya kiai, gudangnya ustadz. Maka mudah-mudahan mudzakarah yang singkat ini manfaat untuk saya dan kita semuanya. Doa yang telah kita bacakan, tahlilnya kita, semua bacaan yang kita hadiahkan, makanan, minuman, semua yang dihadiahkan, mudah-mudahan nyampai kepada almarhum, almarhumah. Baik dari Allah Subhanahu wa taala, ada kesalahan, kehilapan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu kama tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka bi ma'aqidil 'izzi min arsyika wa muntahar rahmati min kitabika wasmikal a'zam wa jaddikal a'la wa kalimatika tammah. Allahumma bi rahmatika ya akramal akramin ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma.
Allahumma ghafir lana dhunubana wa liwalidina wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Allahumma hadina wa hdi bina wa hdin nas wal jinna jami'a waj'alna sababan liman ihtada. Nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ij'alna wa ahlana wa aqribana wa dhurriyyatina wa tulabana min ahli al ilmi wad da'wah wal khairi was sa'adah wal ma'rifati wal istiqamah. Allahumma ij'alhum hafazatal Qur'an ulama al amilin al ghurral muhajjalin ad-da'ina ila sabilika fi anha'il alam. Rabbana auzi'na an naskura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa an na'mala salihan tarda wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika salihin wa aslih lana fi dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghilla lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan